2 minggu lu belajar Iqra 1 sampai 6 selesai. Selesai alhamdulillah. Habis itu lu bisa baca Quran dong? Baca Quran dan aku coba menghatamkan dalam kondisi aku masih Kristen. Ah, serius? Hatamin Quran selama 1 bulan, tapi aku masih Kristen. Bacanya di mana? Baca Di pinggir kali juga? Enggak, di kamar. Oh, lu jadi punya Quran di rumah? Ada. Jadi Hebat intinya amat lu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ditemani oleh seorang ukti? Apa Cici nih? Cece. Oh, Cece. Ya, Cece. Namanya siapa? Namanya Tessa Abigail. Tessa Abigail. Abigail. Yes. Oh, gua kalau dengar Abigail jadi inget cerita Bible. Oh, itu dia. Tahu lu Abigail? Tahu. Oh, tahu. Iya. Iya, Tessa Abigail. Ini juga dulunya mualaf. Iya, alhamdulillah. Dulunya. Udah lama. Oh, dulu ya, udah lama Iya, banget dulu. sih ya. Jadi sekarang apa? Mantan kafir. Ya Allah, insya Allah muslimah ya Muslim, ya, sampai muslim. akhir hayat insya Allah. Iya, Muslim mantan kafir gitu. Serem. Lo kok serem? Emang kenapa? Enggak. Iya, Tuh, betul. lu mendingan disebut mantan kafir apa mantan muslim? Ya, mantan kafir lah. Iya. Kocak, iya benar. Iya juga Sana sih. tahun berapa? Syahadat 2005 1 Oktober. 2005. Duh, duluan dia kemana-mana. Iya, udah lama makanya kalau dibilang mualaf tuh kita malu ya maksudnya. Buset. Waduh. Gua aja 2014 loh. Oh ya? Berarti 9 tahun lebih duluan ya Tessa ya? Iya. Iya. Itu pas lagi masih sekolah itu apa gimana? Jadi kalau bicara sekolah waktu itu masih kuliah ya. Oh, kuliah. Sebenarnya sebelum kuliah itu udah main syahadat udah lama banget gitu. Jadi Maksudnya sebelum rasa kuliah udah syahadat? pengennya. Oh, pengen. Jadi udah kerja. Jadi pas 2001 lulus, 2005 itu kondisinya aku tuh udah kerja. Sebenarnya mau masuk Islamnya itu SMP, cuma waktu itu masih takut diusir kan. Oh, jadi lu tahu kalau lu masuk Islam bakal diusir? Tahu. Karena kan masih sekolah ya. Udah diwanti-wanti gitu? Oh, enggak sih. Lu masuk Islam gue usir gitu? Enggak. Oh, enggak. Kirain. Parnonya gitu karena kan kita parno. masih sekolah, masih dibiayain orang tua gitu kan, bahkan belum bisa mandiri. Jadi kayak tahu diri lah gitu, kalaupun mau ngapa-ngapain, aduh ngeri nih gitu. Tunggu, tadi 2001 lu udah lulus. Udah 2005 lu udah kerja. udah kerja. Baru lu berani syahadat. Berani syahadat. Karena Karena aku pikir, wah gue kalau diusir bisa ngekos nih, udah punya gaji gitu. Oh. Jadi ada rada mikir panjang juga sih. Oke, jadi dia berani syahadat Gitu. ketika udah ngekos gitu ya. Jadi kalau diusir udah punya ada tempat gitu ya. Iya, udah di prepare gitu maksudnya. Oh. Wah, Nggak jadi gembel gitu. nggak nyusahin orang minimal. Nggak Dulu nyusahin kan belum orang. ada lembaga-lembaga ataupun komunitas kayak Mualaf Center 2005 Indonesia. belum? Oh. Jadi belum ketemu di Kodoni. Kalau udah mungkin kayak gue berani deh. 2005 belum lah, gue syahadat aja 2014. Itu dia, makanya bener-bener tahu Islam tuh atau belajar Islam itu bener-bener susah banget nyari sumbernya. 2005 syahadatnya di mana? Nah, kalau bicara syahadatnya di mana sih? Jujur ya, aku tuh sampai 3 kali syahadat untuk meyakinkan diri untuk bisa, oh iya nih gue udah muslim nih gitu kan. Nemenin tetangga mau ruqyah, kocak kan, cucunya nggak bisa nganterin. Lu lewat depan rumah dia. Sebenarnya sih keinginan kan aku bilang tuh keinginan syahadat tuh dari SMP ya. Tapi aduh ya Allah, berani gak gitu. Karena beberapa kali ya sekolah minggu atau apa gitu kan nanya, akhirnya berakhir dengan doa lagi, ke gereja lagi kayak gitu kan. Jadi akhirnya nggak berani. Pokoknya banyak hal-hal yang menurut pemahaman aku tuh saat itu nggak make sense nih gitu. Gue harus dapat apa yang gue pengen tuh, rasa penasaran yang tinggi. Jadi akhirnya aduh ketutup lagi, intinya masih terlalu kurang berani lah untuk mengambil sikap. Jadi entah gimana sore itu si tetangga itu dia mau minta temenin ke, boleh nyebutin ini gak sih? Apanya? Tempatnya? Oh Boleh, nggak apa-apa. boleh ya? Salah satu kantor partai PKS waktu itu di daerah Tanah Abang. Oke, pada saat itu memang lagi ada ruqyah gratis. Oh. Aku cuma nemenin aja dan dia tahu kalau aku tuh Kristen. Oh.
Ayo temenin gue, cucu gue lagi nggak bisa nganterin, naik bajai lah kita. Gue bilang, mak masuk aja, saya kan beda nih. Biar aja nungguin dia di Rukia apa diobatin lah, entah gimana nggak paham gitu loh. Ngintip gitu kan, ngapain sih tuh, kepalanya dipegang segala macam, didoain. Wah, diurapi nih, bahasa roh gitu. Diurapi. Karena waktu itu kan sempet kayak gitu ya. Iya. Jadi wah, Islam ada bahasa roh juga gitu, pakai bahasa Ibrani. Pakai bahasa Arab lu pakai bahasa roh gimana sih? dan kepolosan pada saat itu adalah penasaran nih duduk. Terus tapi memang apakah yang di dalamnya seorang ustadz atau ahli agama, kita nggak mikir panjang. Selesai itu nenek-nenek itu di Rukia dan lain sebagainya, tetangga aku terus bentar ya mak ngomong sama salah satu ustadznya nih. Ustadz, langsung aja saya tembak. Anda ustadz? Iya. Saya mau syahadat. Dia bingung tuh. Maksudnya apa nih? Itu ustadz yang ngeruqyah. Lu suruh syahadatin. Terus saya bilang, mau syahadat bisa gak? Hah? Gak salah katanya. Maksudnya saya gak paham, karena waktu itu saya dengan identitas Kristen saya bangga gitu, saya selalu pakai kalung salib kan. Ini nggak salah. Tenang Ustadz, pokoknya saya udah bisa ngaji sebelum saya berani syahadat. Jadi kocaknya adalah saya belajar Al-Quran dulu baru syahadat. Gitu. Jadi karena itu dia ya, rasa penasaran yang tinggi akhirnya memicu kita untuk challenge nih. Lu bener nih penasaran sama Islam gitu kan. Apa sih yang paling susah di Islam? Apa sih? Baca Al-Quran. Karena mostly umat Islam saat ini pun meskipun dia Islam turunan ya, nggak bisa membaca Al-Quran. Itu menjadi salah satu pertanyaan besar bahwa ngapain aja lo ngaji dari kecil gitu kan kasarannya. Terus akhirnya challenge, pokoknya gue harus bisa baca Al-Quran dulu. Dulu punya mimpi pengen baca Al-Quran, baru syahadat. Nggak, terus dulu orang tua kerjanya apa? Boleh disebut? Boleh, kenapa nggak boleh? GKI. GKI di mana? Ketapang bukan? Bukan, perniagaan. Perniagaan. Jadi memang dari kecil udah dibaptis di sana, kegiatan beribadah di sana, pokoknya anak Tuhan banget lah, takut gitu kan. Kecilnya juga sekolah Kristen. Berarti udah dibaptis juga? Udah, karena memang dari kecil sekolah Kristen dan punya cita-cita pada saat itu pengen jadi pendeta. Terus nggak kesampaian? Kesampaiannya di Om pendeta. Om jadi pendeta. Iya. Bokap bukan pendeta? Bukan, tapi keluarga papa tuh memang suka bangun gereja. Suka bangun gereja? Iya. Ada berapa gereja yang udah dibangun? Nggak tahu. Jadi kalau nggak boleh, kayak misalnya tanah keluarga nih gitu. Dibikin gereja. Biasanya ada beberapa di daerah Puncak, Bogor. Iya. Gitu. Tapi memang ya seperti itulah. Jadi taat banget, terus taat pada perpuluhan nggak? Selalu. Selalu. Bahkan aktif ya. Aku tuh makanya itu dia nggak pernah menyangka bisa akhirnya berani untuk bersyahadat kan. Tapi bokap bukan pendeta? Bukan. Bukan pendeta. Majelis? Penatua. Ya majelis sama penatua mungkin sama kali ya? Sama, beda istilah di beda gereja kali ya? Sana aja ya. Iya. Sama posisi tempat duduk ya, dia paling depan gitu. Kalau penatua pasti paling depan. Yes. Iya. Karena sudah tua-tua kayaknya. Jadi yang penatua memang harus tua gitu. Iya. Aku. Berarti ini udah tumbuh besar sebagai anak gereja. Yes. Iya kan? Iya. Terus waktu tadi nganterin mak Ruqyah, lu minta disadatin, mau nggak ustadznya? Awalnya nggak mau karena pikirnya main-main kan. Terus? Akhirnya bukan disahadatin, kita malah di Ruqyah jadinya. Lu di Ruqyah? Sebenarnya nggak tahu ya di Ruqyah apa nggak. Cuma pada saat itu aku tuh pingsan. Nah itu yang aku bilang, apakah hubungannya dengan beberapa jadi bukan mistis ya. Aku ada beberapa kali tanya sama almarhum Coach Stephen soal bagaimana mimpi saya, bagaimana aku melihat tembok kosong jadi seperti apa kayak gitu kan. Jadinya intinya bukannya syahadat, jadi dia malah kayak, karena di dalam diri aku tuh masih ada pengaruh itu. Jadi harus dibersihkan, benar-benar yakin, jangan pakai nafsu atau emosi sesaat. Yakin bahwa ini adalah keinginan sendiri, nggak ada paksaan. Nah, pokoknya singkat cerita, alhamdulillah syahadat. Tapi setelah syahadat aku masih ke gereja lagi karena ya itu nggak ada yang bimbing, nggak kayak sekarang kan kita belajar Islam ada YouTube, ada apalah ya, banyak media yang bisa mendukung itu. Bahkan dulu tuh kita bingung, udah syahadat kita ngapain, karena nggak ada guru. Memang
blank karena memang pengen tahu, dan aku tuh harus memeluk agama yang intinya yang aku yakini bahwa Islam lah yang paling benar gitu. Tapi gue pengen tahu dulu nih, Tes. Waktu pertama-tama lu pengen masuk Islam, karena apa? Pertama kali ya. Iya, pertama kali. Ya itulah beruntungnya aku tuh tinggal di daerah padat penduduk yang nggak jauh dari masjid. Oke. Biasa dengar azan sehari 5 kali, biasa dengar pada saat masjid itu ada kegiatan maulid, aku biasa dengar berjanji dan lain sebagainya. Hal itu yang jadi bikin ya ini umat Islam gak ada kerjaannya udah berisik 5 kali sehari gitu kan. Tapi justru itu dia yang mungkin pepatah bilang kita nggak boleh terlalu benci ya. Jadi akhirnya cinta. Asik gitu. Asik. Benci jadi cinta. Asik. Nah, dia akhirnya aku kayak aduh ini gengges banget sih kalau kata anak sekarang kan, berisik banget gitu loh. Tapi ada satu ketika dimana kalau denger takbiran tuh aku nangis. Even kita nggak tahu tuh artinya apa kan. Gitu. Iya. Sampai satu ketika aku beraniin ikut takbiran keliling. Kalau zaman dulu tuh kita naik truk Umur di berapa atas lu beduk. gituan? SMP kan udah dibilang dari SMP tuh udah curious soal Islam tuh udah. Anak SMP cewek. Aku tuh tomboy banget gitu. Jadi kayak Buset. orang tua nyari mana nih anak gitu kan. Anak masjid aku sogok. Awas bilang emak gue ya gitu. Asik. Aku ngumpet di beduk ini biar gimana aku mau ikut takbiran. Buset. Gitu loh. Jadi sampai mereka pernah aku bayarin satu-satu, lu mau nggak ke gereja gue mau pakai AC enak, gue bayarin 1.000 ikut ke gereja. Satu orang? Iya. Banyak duit tuh. yang penting aku bisa membawa mereka dalam keselamatan Buset. gitu. Masih SMP tuh? Iya. Buset, SMP udah jadi penginjil. Wah iya, itu sampai lu bisa, karena memang sosok seorang guru sekolah minggu tuh favorit ya, maksudnya baik, suka ngasih stiker kalau ngafalin ayat kayak gitu kan, nyanyi suaranya bagus, bisa main alat musik dan lain sebagainya, itu jadi kayak cita-cita ya, dream come true lah intinya. Wah gue pengen gitu, karena memang even tinggal di dekat masjid banyak budaya-budaya yang memang jauh sih beda sama Kristen gitu. Oh intinya ingin melayani Tuhan lah pada saat itu. Asik. Terus itu SMP. SMP ya. Terus SMA-nya? Ya kalau ditanya triggernya di mana, aku mendengar azan, terus lagi nggak tahu tuh artinya takbiran tuh apa, akhirnya jadi sedih, dan finally ya ini percaya nggak percaya kadang ini mah lu halu gitu. Aku mimpi gitu. Mimpi apa? Di satu taman, lu udah pernah diceritain gue. Di satu taman tuh aku dikasih salah satu buku kitab. Sama? Seseorang laki-laki berjubah putih, kayak gambarannya Jesus ya. Gambarannya kayak Yesus. Itu aku pernah nanya itu sama Kosdi. Iya, tapi lu pernah ngeliat mukanya nggak? Lu lihat mukanya Iya nggak? kan digambar yang selama ini aku selalu lihat. Ya jadi dia menyerupai lah ya. Ya, seperti yang digambar. Iya seperti yang digambar. Dia lu tahu nggak di lukisan itu siapa modelnya? Nah itu aku dapat 30 gambar tuh katanya. Lu yang mana nih? Lu yang nomor 11 atau 12? Ini mah iblis, bla 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 bla. Lu nggak ngeliat yang kulit hitam? Atau yang mata sipit? Nah yang lu lihat yang mana? Enggak, pokoknya intinya laki-laki yang berwibawa, adem lah intinya. Jenggotnya rapi, rambutnya agak panjang, cakep, mata biru. Iya. Lu tahu tuh nama siapa modelnya? Nggak tahu siapa. Cesare Borgia. Siapa itu? Nggak tahu? Nggak tahu. Anaknya Paus Alexander ke-6, anak haram. Melotot, langsung melotot matanya. Udah gitu, Cesare Borgia itu seorang LGBT. Nah, tambah melotot lagi. Terus, lu buka di Google. Tapi nggak, dia ngasih aku buku yang maksudnya nggak di Google, Al-Quran. Kasih Quran? Iya, pokoknya aku disuruh baca gitu loh. Oke. Terus? Bahasa Arab kan. Ini cowok, laki-laki bapak-bapak ini siapa di suatu taman. Itu 3 kali aku ngimpi itu. Jadi maksud aku penasaran yang kok gue 3 kali ngimpi disuruh pegang Al-Quran terus. Whatever deh, siapa dia orangnya lah ya. Aku nggak mikirin bentuk atau pokoknya yang penting laki-laki itu paras yang memang menenangkan gitu. Terus seperti pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan kita tuh kayak udah
lunas lah ngeliat dia. Tapi bayangan lu, pikiran lu itu Yesus atau Iya, bukan? nggak tahu. Cuma Oh. gambarannya seperti itu. Oke. Ya berambut panjang, terus mukanya cakep gitu. Muka Yahudi, Adem. muka Cina? Ya Arab Oh, ya. Arab ya, Timur Tengah berarti ya? Ya Oke. mancung gitu ya. Mancung. Detailnya sih aku lupa, cuma pasti dia harum sekali. Oke. Gitu intinya. Lu dikasih Quran? Iya, dikasih buku. Pas halaman pertama memang kayak bahasa Arab gitu kan. Jadi wah nih gue halu nih, nggak bisa nih pas bangun. Mimpi apa ya tadi? Bodo amat. Berapa kali ngimpi? 3 kali? 3 kali. Oh, terus? Sampai akhirnya aku ngelihat buku yang memang karena rumah deket masjid, penasaran dong. Lu lihat? Apaan sih kitab sucinya orang Islam? Lihatlah mereka tuh. Kamu boleh lu buka? Dah justru itu kan deket rumah kan, beda 6 rumah dari rumahku tuh ada masjid. Oh, Jadi iya, penasaran masjid lu buka ngeliat. Quran? Iya, Kamu boleh? nggak tahu waktu itu boleh apa enggak, pokoknya karena mungkin ngiranya tetangga nih gitu kan. Aku tuh ngelongok aja ke masjid, lu kalau ngelihat teman karena banyak cowok kan, temanku laki-laki gitu. Lu ngapain gitu? Dia dengan kalung salib aku, terus aku pakai sarung pendek lagi. Ibu-ibu ngapain sih itu mandi? Itu wudu. Oh, Nah itu tuh dari situ sempet ke trigger gitu. Terus oke. wudu, masuk rumah wudu, terus aku pakai sendal. Buka sendalnya kotor. Ngelihat mereka sangat bersahaja dan sangat khusyuk beribadah, jadi kayak amazed aja di depan, cuma bisa bengong ngelihat mereka Itu pas lu sholat. SMP apa SMA? SMP. Oh, masih SMP. Jadi masih amazed-nya lihat mereka sholat, mereka ibadah, dan mereka selesai sholat lalu berdoa dan membaca Al-Quran itu kayak wah gila kok tenang banget ya. Maksudnya penasaran kita, kebencian kita kok jadi rasa penasaran. Benci dalam arti kata bukan apa, benci karena memang suara azan itu mengganggu doang. Gitu. Jadi akhirnya datanglah ada lemari gitu, terus aku ambil. Ternyata apa yang aku lihat benar itu Al-Quran. Itu yang lu lihat di mimpi? Iya, Ah, bener? iya Al-Quran. Wih. Jadi Terus? aku nggak tahu artinya apa. Aku cuma bilang ke teman, ada salah satu teman aku sampai sekarang ya, mungkin kalau dia tahu ya, makasih banyak, dia ngajarin aku Ya dari mudah-mudahan nonton nih temen lu. Ikro 1 sampai Ikro 6. Dia ngajarin? Selama 2 minggu. Di Anak STM, Cowok cewek? cowok. Ngajarinnya di mana? Ngajarinnya di pinggir kali. Kalau boleh dibilang di STM-nya kan Kampung Jawa ya. Kalau tahu mau tawuran nggak jadi gara-gara ngajarin aku ngaji. Serius? Serius. Wih. Lu mau ngapain? Gue mau tawuran. Di tas nih CR nih. Ribetnya. Terus? 1 lembar aja ya. Enggak, pokoknya Padahal mau intinya. tawuran tuh, padahal mau Pokoknya tawuran. Lu jangan tawuran dulu dah. Pokoknya sehari. Aku tuh Itu anak SMA udah bawa pedang belum itu? tetangga juga sih. Oh, tetangga. Jadi beliau juga apa ibaratnya ya, sabar lah ngadepin pertanyaan-pertanyaan aku. Gak boleh. Namanya ingat kan siapa? Ada inget. Sebutin dong. Siapa tuh nonton? Halo Kak Krom. Kak Krom. Terus? Wah, itu sih the best. Dia sabar. ngajarin lu Iqra 1 sampai 6 dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Keren amat lu. Pokoknya penasaran itu. Tiap hari. Tiap hari, sehari 5 kali kali. Karena dia kan di masjid terus ya. Widih. Anaknya juga kayak dia ngajar ikro anak-anak kecil. Oh. TPA ya ibaratnya Iya, ya. iya, Dia iya. kayak gitulah. Nganggur nih. Aduh, Terus 2 minggu lu belajar Iqra 1 sampai 6 selesai. selesai alhamdulillah. Habis itu lu bisa baca Quran dong? Baca Quran dan aku coba menghatamkan dalam kondisi aku masih Kristen. Ah, serius. Hatamin Quran selama 1 bulan, tapi aku masih Kristen. Bacanya di mana? Baca Di pinggir kali juga? Enggak, di kamar. Oh, lu jadi punya Quran di rumah. Ada. Jadi Hebat intinya amat gue pengen nih memeluk sesuatu, gue gak pengen setengah-setengah. Nanti pun kalau ditanya sama orang tua bukan karena ikut-ikutan, keinginan sendiri. Tunggu dulu. Lu udah Iqra 1 sampai 6, terus lu baca Quran sendiri. Sendiri. Lu khatamin Hatamin dalam waktu sebulan. sebulan. Orang saya kan 1 juz 10 lembar ya. Hah? Ya 2 lembar aja. Tiap zuhur 2, asar 2. Kalau tiap ada azan, gue 2 lembar nih. 2 lembar. Habis sehari sih. Terus lu waktu baca lu wudu dulu kan lu? Enggak ngerti. Kan ada terjemahan ya. Oh, iya. Intinya kan mau tahu terjemahan, tapi gue juga pengen tahu nih Loh, bahasa Arab. yang lu khatamin bahasa Arabnya atau terjemahannya? Arabnya. Berarti lu baca dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Oh, lu khatamin? Hatamin. Belum sadar tuh pada tuh? Dulu. Jadi pada saat prepare nih, kalau orangnya prepare, kalau ditanya, oh karena siapa, karena apa, ya pengen aja, mungkin Tuhan yang sudah menuntun dan lain sebagainya. Apa buktinya?
ngaji depan orang tua. Oh. Gitu. Ngaji dan ternyata bacaan aku bener. Oh. Jadi setelah lu khatamin Quran, berapa lama lagi tuh lu baru syahadat? Itu lu waktu khatamin Quran pas SMP atau SMA? Iya, mau ke SMA ya. Mau tapi ke SMA. tetap ke gereja lagi. Ini Karena gimana gini, sih ceritanya? nah itu dia, makanya aku bilang, aku pernah nanya waktu itu sama Kohani juga ya, kok kalau 3 kali syahadat gimana? Udah syahadat, ya itu dia, kalau kita tuh perlu guru dan perlu pembimbing. Karena lingkungan aku nggak support itu, media sosial nggak ada, teman yang ngerti agama juga enggak. Maksudnya kebetulan aja mungkin Allah kasih teman aku ini mau ngajarin aku ngaji, tapi lebih fundamentalis soal tauhid itu apa aku blank sama sekali. Gitu. Jadi bener-bener tahu Islam secara komplit itu ya setelah syahadat ketiga setelah aku bekerja. Oh. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi dengar kajian di masjid. Kan zaman itu memang akses untuk apa ya? Yaitu dia ilmu itu sulit sekali. Bahkan aku belajar sholat aja itu pakai buku yang merah tuh. Bukan itu yang buku petunjuk sholat, bukan? Iya itu sambil berdiri posisinya sambil duduk. Jadi alhamdulillah lama hafal. Belajar sendiri. Iya, karena memang di tetangga juga ada saudara ya, ibaratnya sepupu ya. Dia ngaji setiap habis asar di Muhammadiyah tuh. Pokoknya dia pulang ngaji, buku dia selalu aku baca. Surat yang paling pertama dihafal ya itu aja yang Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Karena dia sering hafalan tuh. Ya itu mah baru doa iftitah. Iya, nggak ngerti deh. Pokoknya intinya dia sering hafalan dan aku sering dengar. Kalau dia ngapalin di rumahnya dia, aku sering main ke rumah dia kadang ngeliatin gitu. Terus kok nyangkut ya gitu. Maksudnya untuk dia hafalinnya mudah gitulah. Tapi selama lu belajar itu lu masih tetap gereja? Iya. Masih tetap Natalan. Itu dia. Makanya tuh kayak apa sih nih? Makanya kan aku bilang aku tuh nggak menarik kisah yang jadi labil gitu. Kalau ditanya secara fundamentalis apa? Karena timelinenya beda-beda nih, SMP, SMA, AA sampai kerja, sampai detik ini pun kalau ketemu tetangga atau saudara ngeliat aku udah berhijab sebenarnya. Lu yakin lu gak ke gereja lagi? Jadi kayak ya Allah, iya emang gue dulu salah dulu itu ya gitu kan. Karena dia tahu bahwa nih habis syahadat nih, wah terus wah bangga gitu, terus kasih tahu teman. Udah syahadat masih gereja lagi. Lu mau kemana mama lu? Ke gereja. Ya. Gitu jadi kayak aduh ya Allah, makanya lu ke gereja tuh karena kemauan lu sendiri atau ngikut enggak, orang tua? disuruh. Hah? Takut disuruh orang tua. Tapi memang ya itu dia ada rasa apa ya, Takut bersalah. Kayak mengkhianati gak sih? Mengkhianati. Ya kan yang dibilang lu tuh kayak gak bener-bener udah stegi gitu kan. Tunggu dulu lah. Ini waktu lu syahadat pertama sama yang ahli ruqyah itu pertama. Terus yang kedua? Ya itu di Batam. Di Batam. Dia Karena di aku masjid. kuliah di Masjid Raya Batam. Oh, lu waktu itu lagi kuliah? Kuliah di Batam. Lu kuliahnya di Batam? Terus pas lagi kuliah lu syahadat di Masjid Raya di Batam? Masjid Raya Batam waktu itu, aduh Ustaznya siapa lupa namanya. Pokoknya Agim waktu itu punya pesantren di sana. Dikasih tahu sama teman kan. Lu di Masjid Raya Batam aja, Batam Center. Ditemenin sama 2 sahabat aku cewek, teman kuliah juga. Udah tuh syahadat. Pulanglah ke Jakarta, namanya kita kan libur kuliah gitu kan, 3 bulan sekali pulang. Libur ke Jakarta, ke gereja lagi, balik ke Batam. Gue masih di Jakarta, gue ke gereja lagi. Itu sah gak sih Islamnya? Itu yang aku bilang pentingnya ada guru, pentingnya kita berteman sama orang-orang soleh ya. Bener loh, itu nggak punya pegangan sama sekali. Jadi ya udahlah, yang penting gue percaya Nabi Muhammad utusan Allah, yang penting gue percaya Allah gitu. Waktu lu ke gereja, itu lu gimana? Rasa lu tuh lagi berdoa sama siapa? Bapak, ya Allah. Ya Allah. Terus di belakangnya? Nangis sih, lebih ke nangis. Sempat ada transisi di mana gue nggak mau punya agama, dia bikin pusing gitu. Sempat mikir,
gue ateis aja apa ya? Gitu. Oh. Kalau ateis kayak gue nggak menyakiti siapapun. Gitu mikirnya. Makanya kalau ditanya bagaimana kita mengimani suatu agama sebenarnya apa ya? Itu dia perjalanan hidup orang, kita nggak ada yang tahu. Spiritual aku tuh berantakan karena nggak ada yang nuntun. Enggak, tapi lu udah nekat bersyahadat, harusnya kan lu bersyahadat itu kan paling tidak dengan Kayaknya penasaran doang ya waktu itu kayaknya ya. lu berarti nggak dengan pengetahuan. Pengetahuan sih. Oke. Lebih ke aku kan nggak mungkin cerita juga, maksudnya kan Ko Doni juga lebih expert dibandingin aku ya. Walah. Ya, maksudnya lebih ke pemahaman aku pada saat itu adalah aku ingin menyembah Tuhan yang memang tidak berbapa, tidak beribu, dan yang pasti aku nggak bisa gambarin secara visual. At least bahkan pada saat itu aku berpikiran bahwa gue nggak pengen nyembah anaknya nih, gue mau nyala langsung ke bapak gitu. Ternyata versi Islam adalah yang memang tidak harus divisualisasi dan lain sebagainya, dan Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa gitu. Jadi itu wah ini kayaknya make sense gitu. Waktu lu libur kuliah Jakarta, lu ke gereja lagi tuh lu disuruh atau lu mau sendiri? Sendiri ya. Mau sendiri? Kayaknya ya. Maksudnya lu mau sowan gitu? Atau gimana? Enggak, di Batam pun aktif sama tapi bukan GKI, GPIB. Oh. Karena memang banyak orang Manado ya di sana ya. Gitu, terus aktif kegiatan di gereja di Batam. Ya udah pikirnya orang tua ya udahlah. Ini anak ini nih gitu, tenang aja lah, rajin. Karena memang ruang lingkupnya sama ya itu penginjil kayak gitu, penginjil muda ya. Untungnya mungkin aku belum dikatekisasi pada saat itu. Tapi lu hampir udah dibaptis waktu di Jakarta. Kecil kan? Kecil. Beda kan ya? Kalau baptis kecil sama katekisasi kan beda. Beda, katekisasi mah cuman pendalaman iman. Iya, terus ya itulah aktif kayak ikut retret kan dulu ya. Terus dan sebagainya retret gitu. Masih inget ya gue retret. Retret. Pesantren kilat gitu. Tahu. Iya. Ya pokoknya ya gitu deh, nggak ada yang menarik. Maksudnya aku aja bingung tuh kalau ditanya lu kenapa Islam ya? Apa ya? Udah jalannya begitu. Oke, itu kedua. Di Batam. Iya. Terus yang ketiga? Ketiganya mana ya? Acara kapan ya? Pokoknya make sure tuh gue harus syahadat lagi nih, nggak bisa begini nih. Habis lulus deh, pas mau kerja. Setelah lulus kuliah? Iya. Nah itu baru berani bilang, itu kayak the final. Itu di Batam juga? Jakarta, Oh, pas di Jakarta. udah lulus kuliah, aku mau prepare kerja. Siap-siap nih. Wah, bismillah deh. Gambling nih. Gambling. Ngekos nih gue nih kayaknya nih gitu mikirnya. Terus waktu apa lu yang kedua nih, lu mau syahadat yang ketiga di Jakarta, itu nyokap udah tahu? Udah, alhamdulillah. Sebelum syahadat apa setelah syahadat yang ketiga? Setelah syahadat ketiga. Di mana? Di rumah. Di rumah siapa? Di rumah. Aku masih tinggal sama orang tua kan. Jadi habis subuh baru berani ngomong. Udah syahadat? Yang Udah. ketiga? Iya. Sama siapa syahadatnya? Yang ketiga itu aku ceritain di mana? Batam. Nah, yang di Batam kan kedua. Yang kedua. Yang ketiga di rumah. Yang ketiganya itu di masjid rumah. Oh, dekat rumah. Oke. Terus setelah subuh, Nah, lu waktu subuh ke masjid, nyokap tahu nggak tuh? nggak tahu kan nggak kita tahu. sholat di kamar. Hah? Sholatnya di kamar. Oh, lu sholat subuhnya di kamar, nggak ke masjid. Tapi lu syahadatnya di masjid. Iya. Sehari sebelumnya. Salah satu ustadz, beliau juga kenal sama ibu Nyokap. kan. Mereka sebenarnya takut juga. Oke. Ketar-ketirnya adalah, aduh jangan sampai nih kita ke bawah-bawah, padahal anaknya sendiri yang mau. Oke. Nggak, lu syahadat di masjidnya itu sehari sebelum lu ngasih tahu nyokap atau? Iya, sehari sebelum. Setelah lu syahadat, besokannya lu sholat subuh di rumah, baru lu ngasih tahu. Iya. Waktu lu ngasih tahu, nyokap nggak masalah. Nggak masalah. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan, beliau nerima, ikhlas. Yang penting kalau kamu pindah, kamu jalanin yang benar, yang baik, jangan ikut-ikutan. Kalau memang dalam Islam itu suruh sholat ya sholat, kalau suruh tutup aurat ya tutup aurat. Gitu. Jadi apapun segala konsekuensi kamu yang tahu karena kamu udah dewasa, sudah besar.
Itu lo udah selesai kuliah. Sudah, posisinya udah kerja. Oh, malah udah kerja. Jadi aku tuh doa terus, ya Allah kasih kemudahan, kasih kelancaran, jangan ada kendala, jangan menyakiti hati orang tua terutama kan. Kita tetap biar gimana pun jangan merasa diri ini selalu paling benar gitu. Walaupun memang benar gitu. Selama itu. Jadi bukan salah agamanya atau apa kitanya gitu loh. Jadi makanya kenapa Allah kasih kemudahan dan Allah jawab tuh. Sampai detik ini bahkan beliau kalau aku nggak sholat dia selalu reminder. Malah gitu. Iya. Udah azan nih, nggak sholat gitu. Widih. Alhamdulillah ya, masya Allah ya. Bokap tahu? Tahu. Bahkan malam Natal pun beliau mau ke gereja dianterin sama suami. Siapa? Suami aku, Bang Wangji. Oh, tapi kan itu waktu ngasih tahu nyokap kan belum merit. Oh iya, sekarang udah merit. Nggak, waktu lu pertama ngasih tahu nyokap hari itu, bokap tahu hari itu juga. Iya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya. Asal ya itu dijalanin, jangan ikut-ikutan, jangan menodai satu agama karena nanti akan buruk semuanya gitu. Apalagi dengan istilah Islam KTP, kamu jangan jadi Islam KTP ya, karena kamu dulu pada saat Kristen pun kamu bukan Kristen KTP, rajin ibadahnya segala macam. Jadi kalaupun kamu berpindah pun kalau bisa tetap dengan seperti itu, meyakini dengan apa yang kamu yakini saat ini.